banjir, banyak air bah gitu ya. Di situ juga yang saya lihat tentang kebakaran besar. Jadi yang segi negatifnya hanya itu. Terus segi positifnya lagi, untuk kejadiannya mirip sama Lapindo, saya juga kurang tahu kejadian itu. Tapi kalau di Lapindo itu kan lumpur, tapi yang saya lihat di sini genangannya airnya itu bersih, jadi kayak sumber mata air tiba-tiba muncul. Ini nanti banyak sekali terjadi di daerah-daerah kita. Warning buat TP Asmara, hati-hati di jalan. Jika hal itu mumpuni, jarak waktu tempuhnya kurang mumpuni, ya jangan buru-buru. Karena yang saya lihat di sini akan ada 2026 ini, kamu itu kayak mengepaksain waktu. Salam Rahayu, jumpa lagi dengan saya Tigor Otadan di channel saya Tigor Otadan Official. Buat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara, semoga semuanya diberikan kelancaran apapun itu, diberikan kesehatan dan diberikan kedamaian. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Agak terlambat beberapa hari. Kali ini di episode ini saya ingin berbicara tentang 2026. Sebelum saya berbicara tentang 2026, kita flashback dulu di tahun 2025, di tahun-tahun dimana tahun tersebut mungkin teman-teman, sahabat-sahabat merasakan tahun-tahun yang sangat pahit, tahun yang sangat sulit sekali. Bahkan beberapa orang banyak yang mengeluh bisnisnya tutup di tengah jalan, banyak yang asmaranya hancur, banyak sekali hal-hal yang membuat teman-teman ini kayak ngerasa kenapa ya tahun 2025 ini sangat sulit sekali. Nah, ini yang terjadi bahwa di 2026 ini kebalikannya. Jadi buat teman-teman yang merasa kemarin ini kenapa ya bisnisku kok yang baru dibangun gagal, bisnisnya berhenti di tengah jalan, bahkan semuanya ini kayak ngerasa terhimpit. Nah, jadi secara energi di 2025 ini memang tahun-tahun dimana kita semua ini digembleng dengan berbagai macam perkara, digembleng dengan berbagai macam permasalahan, ujian. Tapi di 2026 ini yang saya rasakan banyak perubahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasakan ya di tahun 2026 ini kita harus ngerasa kayak wah di sini ada perubahan besar. Karena yang saya lihat untuk semuanya ini perbedaannya jauh sekali. Di 2026 ini kita kayak ngerasa mau ndak mau dipaksa oleh semesta untuk berubah, entah dari segi pemikiran, entah dari segi prinsip, entah dari segi apapun itu. Jadi semesta ini kayak memaksakan, nih kita mau ndak mau harus pindah nih, transisi kita yang kemarin mungkin banyak kegagalan, mau ndak mau ini semesta kayak menarik secara paksa. Tapi kadang kita itu ngerasa bahwa kayak gini, kita takut ya, takut kehilangan orang-orang sekitar, kita takut merasakan suatu contoh seseorang yang berusaha di circle yang kurang enak, tapi dia dipaksa semesta untuk keluar dari situ. Justru dia itu kayak merasa sedih, kayak merasa nanti setelah aku melangkah ke depan ini gagal enggak ya? Setelah aku melangkah ke depannya ini bisa sukses apa enggak ya? Jadi sebagian orang itu kayak belum bisa move dari 2025, kayak ngerasa ketakutan. Ya, jadi ya teman-teman di sini nggak usah ngerasa takut ketika di 2025 ini digembleng perkara besar, digembleng permasalahan yang besar. Mungkin ada yang ditinggal pasangannya, ada yang mau ndak mau harus resign dari pekerjaannya. Itu, jadi kalian jangan takut. Justru di 2026 ini banyak sekali hal-hal yang kita ini tidak menduga. Wah, ternyata di 2026 ini adalah tahun pemulihan,
tahun penyembuhan, entah ini secara ekonomi, entah ini secara jiwa, secara batin. Ini di 2026 kayak kita ini dipaksakan terlahir kembali, jiwanya kita ini kayak terlahir kembali. Yang mungkin di 2025 kita ngerasa nggak ikhlas, nggak rela, kita ngerasa kayak kenapa ya ujiannya kok terus-terusan. Justru di 2026 ini kita semakin kebuka, kita semakin lapang dada, kita semakin ikhlas menjalaninya. Kehidupan-kehidupan ini kita harus bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin itu lebih lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum bisa belum bisa move on dari 2025, saya kira ikhlaskan saja, karena di 2025 ini adalah tahun-tahun yang kayak kita harus menuju fase pulih. Itu yang saya rasakan buat energi semuanya gitu. Terus di 2026 ini ada pandangan apa saja? Justru yang di 2026 ini yang saya lihat banyak pandangan positif, melainkan ada perubahan secara ekonomi lebih bagus, secara finansial banyak yang berubah. Jadi buat umum ya, di 2026 ini banyak penyembuhan ekonomi. Mungkin yang kemarin banyak tanggungan yang sangat numpuk sekali. Jadi di 2026 ini banyak pemulihan tentang itu. Terus yang membahagiakan lagi, di 2026 ini banyak prestasi-prestasi anak bangsa itu yang mulai muncul, mulai dikenal, entah dari segi teknologi atau tentang seni. Di 2026 ini banyak sekali perkembangannya. Terus gini, di 2026 ini ada positifnya dan ada negatifnya. Karena yang saya lihat di 2026 ini banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan api besar, itu nanti mulai Januari sampai bulan Juli. Jadi banyak sekali pemberitaan kebakaran-kebakaran, entah mulai dari gedung-gedung yang mungkin gedung ini memiliki dampak besar buat kita semua. Entah ini dari segi apa saya kurang tahu, entah itu pabrik atau apa saya kurang jelas. Yang jelas itu gedung yang sangat besar sekali, itu banyak kebakaran di 2026. Jadi imbang antara api dan air itu kayak kayak membagi kejadian ini kayak kayak imbang gitu loh. Ketika banyak banjir, banyak air bah gitu ya. Di situ juga yang saya lihat tentang kebakaran besar. Jadi yang segi negatifnya hanya itu. Terus segi positifnya lagi, untuk pertanian di 2026 ini bagus, banyak kenaikan drastis, hasil tani juga bagus. Itu yang saya lihat. Terus di 2026 kita nggak usah mati-matian mencari kesalahan tentang kerajaan, kita nggak usah menguliti tentang kerajaan tersebut. 2026 ini semesta akan membuka semuanya kesalahan-kesalahan, mungkin kekurangan-kekurangan yang terjadi di kerajaan ini secara sendirinya. Bukan kita yang seperti ini yang akan mengoreksi atau membuka kesalahan-kesalahannya. Jadi kita diam saja, nanti di 2026 ini banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi kendala bagi kita semua ini bakal ke-up semua. Entah tentang keadilan atau ketidakadilan, itu bakal kebuka semua. Entah itu kasus korupsi, entah itu apa, bakal kebuka semua. Jadi 2026 ini semesta itu kayak berusaha menarik mana yang apa ya, mana yang bagus dan tidak bagus, itu semua akan kelihatan. Itu di 2026. Terus kita berbicara tentang artis, itu ada satu anak artis, jadi yang memiliki prestasi yang akan membawa nama harum Indonesia. Salah satu ini anak artis, dia perempuan, cantik, rambutnya agak curly, agak keriting, panjang. Dia akan membawa nama harum bangsa Indonesia ini dengan salah satu prestasinya di tarik suara. Anak artis, cantik, kecil, dia juga bisa ini kayak catwalk, kayak model dia juga bisa. Terus di 2026 ini
ada salah satu artis yang saya kasih warning buat happy asmara ya. Jadi di tahun 2026 ini jangan terlalu buru-buru ketika perjalanan. Jadi dicek dulu apakah ada kendala-kendala di kendaraannya, apa drivernya atau teknisnya seperti apa. Jadi dilihat ya, jangan terlalu keburu apa ya, kayak keburu waktunya ini keburu apa enggak. Yang saya khawatirkan ngejar waktu harus sampai sana ternyata ada kesalahan teknis yang mengakibatkan kecelakaan. Jadi saya warning buat happy asmara, hati-hati di jalan. Jika hal itu mumpuni jarak waktu tempuhnya kurang mumpuni ya jangan buru-buru. Karena yang saya lihat di sini akan ada 2026 ini kamu itu kayak mengepaksain waktu hingga terjadi itu salah satu kecelakaan. Ini hanya pandangan. Jika ini pandangan kurang bagus, saya kira semoga menjadi apa ya, kayak evaluasi agar hal yang saya lihat ini tidak terjadi. Tuh. Terus saya lihat lagi satu pelawak pelawak zaman dulu ya, sempat main film, sempat nge-host dan sebagainya. Inisialnya Y sama S. Jadi satu orang itu satu nama, YS. Yang aku lihat ini beliaunya agak murung, agak sedih, agak ngerasa ada beban berat. Nah ini jadi saya berpesan kepada beliau, ini pelawak terkenal ya, Indonesia, inisial YS. Jadi kalau ada penawaran apapun itu lebih hati-hati, jangan sampai yang inginnya panjenengan ini untung tapi malah buntung. Karena di 2026 ini panjenengan ini kayak membuka ruang untuk seseorang ngerjain panjenengan. Jadi untuk artis tersebut saya kira lebih waspada lagi, lebih pinter-pinter lagi, bukan menilai orang, melihat orang ini, wah bisa ndak ya dijadikan partner kerja di dalam hidup. Yang saya khawatirkan Anda ini malah keblinger nantinya. Itu warning. Terus di 2026 ini ada berita duka dari salah satu artis perempuan, inisialnya W. Dia pinter nyanyi dangdut juga, terus cantik. Berita duka, tapi saya kurang paham yang berpulang ini kerabatnya atau dari beliau sendiri. Tuh yang saya lihat, karena ada berita duka di situ. Di 2026 ini muncul ini apa? Fenomena-fenomena alam yang tidak masuk akal. Jadi tiba-tiba nanti di daerah-daerah tertentu itu kayak tanah ini berlubang semua, kayak genangan air, kayak sumur gitu. Dan ini ada sumbernya. Nah yang saya khawatirkan jika genangan-genangan ini banyak, apakah nanti kejadiannya mirip sama Lapindo? Saya juga kurang tahu kejadian itu. Tapi kalau di Lapindo itu kan lumpur, tapi yang saya lihat di sini genangannya airnya itu bersih, jadi kayak sumber mata air tiba-tiba muncul. Ini nanti banyak sekali terjadi di daerah-daerah kita. Tuh. Terus di 2026 ini di bulan 4, bulan 6 itu beberapa badai besar akan terjadi di kita. Jadi ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi ini untuk waspada. Jika hal-hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang saya sebutkan beberapa daerahnya, Bandung. Jadi itu yang saya lihat. Terus ada lagi Makassar, sama Jawa Timur juga ada jatah itu. Jadi buat teman-teman yang area-area ini, gimana nih waspadanya? Ketika ada badai besar harus apa gitu. Ya semoga hanya jadi pandangan dan tidak terjadi. Itu yang saya harapkan. Tapi pandangan ini kan harus kita apa ya? Harus saya sampaikan untuk kita ini sharing. Jika hal-hal negatif terjadi ini, kita caranya apa untuk meminimkan dampaknya itu. Terus di 2026 ini
Ada tiga oknum bupati ya yang akan di-up terkait kasus korupsi dan perselingkuhan besar di 2026. Tuh. Jadi buat teman-teman di 2026 ini ada plusnya, ada minusnya. Plusnya kita harus dipaksa untuk berada di circle-circle yang indah oleh semesta. Jadi kita ini kayak diamankan. Jadi buat teman-teman jangan bersedih ya. Kalau di 2025, 2024 Anda ini sedang diproses, digembleng oleh semesta untuk rasa yang tidak enak, tapi di 2026 ini adalah tahun panen Anda. Gimana tahun 2026 selanjutnya? Akan saya sambung lagi di channel saya, Tigor Otadan Official, di episode selanjutnya. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan boleh di-share. Semoga semua kita diberi kesehatan, lancar segalanya. Saya undur diri dulu. Dadah, salam rahayu.